Halo Asya, Boleh duduk, Bang? silakan. Gimana nih, Bang, kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, sempat dengar nih, Bang, video Abang yang lagi viral kemarin. Abang running di 10 titik kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Abang bisa ceritain sedikit nggak, Bang, mengenai perjalanan Abang itu? Ya memang ini saya senang berlari. Biasanya setiap saya mengunjungi kota-kota, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, saya usahakan untuk berlari di kota tersebut. Nah, karena kemarin saya keliling Sumatera Barat ke berbagai kota dan kabupaten, nah saya juga usahakan berlari di kota-kota kabupaten tersebut. Seberapa penting sih lari atau olahraga menurut Abang sendiri? Karena Abang sangat senang dalam berlari kan, Bang? Ya, jadi dari berlari itulah sebenarnya saya banyak dapat ide mengenai bisnis-bisnis yang saya jalankan, strategi, inovasi, terus juga ide terkait dengan dunia organisasi yang saya jalankan, terkait dengan dunia pendidikan, karena saya sering jadi pembicara, sering ngasih kuliah umum, jadi biasanya saya juga dapat ide-ide tentang apa slide yang akan saya buat, itu dari berlari. Bahkan tentang ide tentang liburan keluarga, dan sekarang tentang politik itu saya dapatkan Juga dari berlari. Jadi dengan berlari bukan saya blank, tapi saya terus berpikir gitu. Mendapatkan banyak Banyak inspirasi ya, dapat Bang? inspirasi dari berlari. Kalau Abang sendiri melihat Sumbar, bagaimana sih, Bang, dunia olahraga di Sumbar? Karena Asa melihat dunia olahraga di Sumbar kan cuma gitu-gitu aja, Bang, kurang berkembang. Kalau menurut Abang sendiri gimana, Bang? Ya kalau kita lihat kan olahraga tuh banyak macamnya ya. Ada yang permainan, ya kan, contohnya sepak bola, bulu tangkis gitu kan. Terus sekarang bahkan ada bentuk olahraga baru nih, e-sport. Oh, e-sport. Nah, ya kan, e-sport yang lagi digandrungi di seantero Indonesia termasuk Sumatera Barat, bahkan dunia gitu. Iya. Dan bahkan sekarang Indonesia udah punya asosiasi e-sport kayak olahraga lain, PSSI untuk sepak bola, PBSI untuk bulu tangkis. Nah, e-sport juga kemarin udah punya asosiasinya. Nah, kalau kita lihat perkembangan olahraga yang umum ya di Sumatera Barat, dulu kita tahu Sumatera Barat punya klub yang cukup disegani, klub sepak bola kalau bicara sepak bola di Indonesia, Semen Padang. Tapi kita lihat sekarang agak mengalami kemunduran. Sebenarnya tahun 2020 ini kan ada PON nih di Jayapura, tapi kan tertunda karena ada pandemi. Nah, dari situ mungkin kita juga bisa melihat cerminan prestasi akhir nantinya di mana sih, di posisi mana sih sebenarnya olahraga di Sumatera Barat. Saya juga banyak bertemu dengan beberapa pegiat olahraga ya. Karena memang saya juga menyenangi olahraga. Bisa dibilang saya menguasai hampir seluruh olahraga walaupun bukan expert ya. Diajak main bulu tangkis bisa, diajak main tenis bisa, diajak main squash bisa, pingpong bisa, golf bisa, sepak bola bisa, futsal bisa, sampai main gundu saya juga bisa. Semua Abang Bisa. Yang penting olahraga. Olahraga. Dan Nah, Abang segitu tertariknya ya sama olahraga. oh iya, memang senang sih, memang senang yang terkait sepeda juga kan. Kita lihat sekarang banyak komunitas sepeda di Sumatera Barat, tapi bukan untuk prestasi ya, hanya untuk fun. Komunitas lari bukan juga untuk prestasi. Padahal zaman dulu memang kita juga banyak kenal beberapa atlet-atlet sepak bola dari Sumatera Barat yang cukup terkenal di pentas nasional. Tapi memang sekarang kayaknya olahraga di Sumatera Barat ini agak tertinggal mungkin ya dari provinsi-provinsi lain gitu. Belum ada lagi saya dengar atlet-atlet Sumatera Barat yang bisa menembus level nasional atau internasional. Memang sih olahraga secara umum di Indonesia memang tertinggal di negara lain. Tapi potensi ini adalah salah satu potensi penggerak juga. Penggerak untuk banyak hal itu olahraga. Bisa menggerakkan ekonomi, bisa menggerakkan pariwisata, macam-macam sebenarnya. Jadi memang perlu juga dimasukkan ke dalam sebuah program pemerintah tentang pembinaan olahraga. Kalau untuk prestasi ya, bukan untuk hanya untuk fun dari usia dini gitu. Saya ketemu dengan beberapa penggiat sepak bola, kita juga udah diskusi banyak apa sih kira-kira yang kita bisa lakukan untuk dunia sepak bola dan ataupun dunia olahraga yang ada di Sumatera Barat. Khususnya Sumatera Barat. Selama Abang running kemarin kan Abang melewati beberapa tempat wisata yang ada di Sumatera Barat sendiri. Iya. Nah, Abang melihat nggak sih beberapa tempat wisata yang mungkin bisa digali? Memang wow banget ya, kemarin saya lari mulai dari selatan, di pesisir selatan ya, terus sampai di Agam, di 50 kota, Bukit Tinggi, Solok, Sawah Lunto, banyak tempat. Dan memang Sumatera Barat ini
alamnya, pemandangan alamnya, wisatanya sangat luar biasa. Kalau saya boleh mengklasifikasikan, saya membagi dua untuk tourism atau wisata. Pertama, man-made, buatan manusia. Yang kedua, nature atau alam. Nature ini Sumatera Barat mungkin kaya akan itu. Karena kita tahu Sumatera Barat provinsi dengan jumlah danau terbanyak mungkin di Indonesia. Kita punya bukit, gunung berapi masih aktif ya. Jadi tanahnya juga subur, lembah, persawahan yang sangat indah. Kalau di Bali, sawah-sawah itu udah jadi tempat wisata tuh. Jadi restoran ya. Jadi ya? Betul. Jadi apa namanya? Cottage, hotel, resort dan sebagainya. Terus kita juga punya lautan yang menghadap samudra. Jadi wisata nature Sumatera Barat ini sangat luar biasa. Dan itu saya buktikan ketika saya berlari kemarin, saya melihat banyak sekali potensi wisata Sumatera Barat yang memang masih bisa dikembangkan kembali. Nah, pertama kita lihat dari indikator ekonomi. Ternyata memang pariwisata itu nomor 6 atau 7 penyumbang ekonomi Sumatera Barat. Jadi bukan yang utama itu pertanian masih. Terus jasa dan sebagainya. Jadi sumbangsih dunia pariwisata terhadap perekonomian Sumatera Barat masih rendah. Padahal tadi kita bahas potensi sangat luar biasa ya, nature-nya. Terus kita lihat lagi positioning pariwisata Sumatera Barat di level nasional aja dulu. Jadi kalau asal lihat, kalau kita googling ya, 10 tempat wisata paling menarik di Indonesia, biasanya Sumatera Barat tuh nggak ada. Borobudur ada, Bunaken ada, ya. Terus Bali, Raja Ampat, ya kan? Saya nggak pernah lihat wisata Sumatera Barat masuk di Google. Nah makanya ternyata positioning dunia pariwisata di Sumatera Barat di nasional pun masih kurang. Nah, padahal kita punya potensi yang sangat luar biasa ini. Saya kasih contoh. Ada 3 film yang saya ingat. Ada Apa Dengan Cinta kedua, itu tentang percintaan. Tapi Dian Sastro pergi ke Gereja Ayam yang ada di Yogyakarta, viral langsung. Semua orang datang, terkenal. Pariwisatanya maju, rame orang, akhirnya ada domino efek ekonomi dan sebagainya. Laskar Pelangi menceritakan tentang perjuangan anak-anak Bangka Belitung khususnya untuk bersekolah. Keangkat tuh Belitung pariwisatanya. Padahal dia nggak secara langsung membahas pariwisata. Terus film 5 cm di Gunung Semeru mendadak terkenal. Padahal itu ceritanya tentang persahabatan, kekompakan gitu. Ya mungkin juga perlu juga mengekspos Sumatera Barat di dalam film ataupun dalam saya nggak tahu mungkin short movie atau nggak film layar lebar yang tentang Sumatera Barat. Sebenarnya iya, tapi bukan tentang wisatanya, tentang suatunya gitu. Tapi memang itulah contoh exposure. Berarti solusi untuk meningkatkan supaya tempat wisata kita lebih dikenal itu exposure. Salah satunya. Tapi memang harus ada kerjasama semua stakeholders. Nggak bisa hanya dari pemerintah, swasta, akademik dengan kajian-kajian akademiknya, akademisi ya. Kita kan juga punya di sini universitas yang punya jurusan tentang pariwisata, ada juga di Sumatera Barat. Karena kalau wisata Sumbar pasti maju, ekonominya juga maju karena ada efek domino di situ, ada ekonomi kreatif dan sebagainya. Nah mungkin segitu dulu Bang interview dari Asa hari ini. Makasih banyak atas waktunya. Mungkin ada sedikit yang ingin Abang sampaikan. Sama-sama. Kalau untuk dunia pariwisata, saya tahu di Sumatera Barat ini banyak penggiat-penggiat pariwisata. Saya sudah bertemu dengan beberapa dari mereka. Banyak juga pemuda-pemuda, baik itu influencer, baik itu pemuda-pemuda Minang yang berkecimpung di dunia pariwisata dan juga di dunia ekonomi kreatif. Kita harus memang bersinergi sama-sama ya. Bantu juga tuangkan ide-ide mereka, apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang terkait dengan pariwisata. Jangan kita hanya berkeluh kesah, berpangku tangan gitu. Semua harus ikut berpartisipasi karena potensinya masih sangat besar, room to grow-nya, ruang bertumbuhnya masih sangat besar karena belum jenuh. Mungkin kayak Bali udah mulai jenuh. Susah untuk meningkatkan lagi kunjungannya. Akhirnya mereka membuat sesuatu yang baru terus. Tapi Sumatera Barat ini masih punya room to grow yang sangat besar gitu. Nah, ini harus ada sinergi semua pihak, bukan hanya satu pihak.